Kemudian ayat yang berikutnya kalau untuk yang Allah Subhanahu wa taala yaitu surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku bihi, dan janganlah berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin di sini, wa qauluhu wa la tusyriku, perkataan Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku, dan janganlah kalian berbuat syirik, fi maqabili la ilah. Ini sama dengan kandungan la ilah, sama dengan kandungan tidak ada Tuhan. Wala tusyriku, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini bahwa qauluhu, perkataan Allah Subhanahu wa taala wala tusyriku ini fi maqabili la ilaha, tidak ada Tuhan, ya. Artinya an-nafyu, peniadaan. Sedangkan kata wa'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, fi maqabili illallah, yang tadi tiada Tuhan, yang ini kecuali Allah. Di sini mengandung isbat, penetapan. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala syai'a pada ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya, syai'a, dengan sesuatu apapun. Kata syai'a ini adalah nakirah, umum, fi siyakin nahyi, mengingkari apa-apa saja yang bersifat umum, fata'ummu kulla syai'in la nabiyyan wala malikan wala waliyan bal wala amran min umurid dunya fala taj'al ad-dunya syarikan ma'allah. Ya, kata syai'an ini sifatnya umum, ya. Oleh karena itu kita mengingkari semua saingan-saingan kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, apapun bentuknya. La nabiyan, tidak juga nabi, ya. Jangan kita angkat posisi nabi seakan-akan dia sebagai Tuhan, sebagai Allah. Wala malikan, dan demikian pula dengan para malaikat. Jangan kita angkat, ya, posisi malaikat kepada kita seakan-akan seperti Allah. Wala waliyan, ya, dan tidak juga wali-wali. Bal wala amran min umuri dunia, bahkan urusan dunia pun sekalipun jangan kita jadikan urusan dunia kita ini melebihi pengagungan kita, penghormatan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'al dunya syarikan ma Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Wal insanu idza kana hammuhu ad-dunya kana abidan laha, dan manusia kadang-kadang ketika tujuannya adalah dunia, yang besar di hatinya itu adalah dunia, kana abidan lah, maka dia menjadi hamba dunia, menjadi hamba untuk dunia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, akhrajul Bukhari, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, celakalah hamba dirham. Ta'isa abdul khamilah, celakalah hamba khamilah. Khamilah ini salah satu jenis pakaian yang mewah. Ta'isa abdul khamisah, celakalah hamba pakaian. Ya, kalau kita menjadikan dunia sebagai sesuatu yang besar di hati kita dan tujuan kita, menjadikan peralatan, pakaian-pakaian, dan semua dari segi dunia sebagai tandingan-tandingan selain Allah, maka ta'isa, maka kita akan celaka. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala wabil walidaini ihsana, karena lanjutan ayatnya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Kata wabil walidaini ihsana yuqalu fiha ma qila fil ayati as-sabiqah. Penjelasan tentang wabil walidaini ihsana ini sebagaimana penjelasan tentang ayat yang lalu, ya, penjelasannya sama. Wa qauluhu bidzil qurba wal yatama wal masakin, dan perkataan Allah, ya, dalam lanjutan ayatnya wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Kata wabidzil qurba adalah dzul qurba, mereka yang punya kedekatan dengan kita, yaitu man yajtami'una bi syakhsi fi jaddi ar-rabi', siapa-siapa yang kita punya hubungan kekeluargaan dengan mereka dari kakek sampai keturunan yang keempat. Empat tangga ini, kakek, ayah kita dan anak kita, kakek, ayah kita dan anak kita. Ini empat kategori ini disebut dengan kurba. Dengan kurba, mereka yang dekat hubungan tali kekeluargaan dengan kita. Adapun wal yatama, jam'u yatim. Yatama ini adalah jamak dari kata yatim. Wa huwa alladzi mata abuhu. Mereka ini adalah orang-orang yang telah mati ayahnya, walam yablugh, dan mereka belum ketemu ayahnya padahal sudah meninggal ayahnya. Adapun wal masakin, ya, wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Adapun wal masakin humul ladzi adamul mala fa askanahumul faqru. Mereka ini yang tinggal mereka dalam keadaan miskin, tidak ada harta mereka, tidak ada sama sekali harta mereka.
adamul mal, tidak ada harta mereka, sehingga fa'askanuhumul faqru, mereka tinggal ya bersama dengan kefakiran. Kemudian wabnis sabil huwal musafir alladhi inqata'at bihi an-nafaqah, adalah mereka yang sedang dalam perjalanan tetapi terputus nafkah-nafkah mereka, ya terputus nafkah mereka. Ini orang-orang yang kita harus berbuat baik kepada mereka semua, ya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wabidzil qurba, yang kita sebutkan tadi 4 tadi, wal yatama, dan orang-orang yatim, dan orang-orang yang fakir, dan orang-orang yang dalam perjalanan putus nafkahnya mereka. Kemudian wa qauluhu wal jari dzil qurba wal jari lil junubi, lanjutan ayatnya ini, ayatnya berbunyi wa'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Kata jar ini adalah al mulasiku lil bait, mereka yang ada di sebelah rumah kita, au man haulahu, atau yang di sekitar rumah kita, sekeliling rumah kita. Kemudian dzul qurba adalah qarib, artinya tetangga-tetangga yang punya hubungan kedekatan dengan kita, ya, dekat rumahnya dengan kita. Wal jaril junubi, dan tetangga-tetangga yang jauh, dan tetangga-tetangga yang jauh ini semua kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lanjutan ayatnya adalah wasahibi bil jambi. Qil dikatakan innahu zaujah, wa qil atau dikatakan sahibuka fis safar. Wasahibi bil jambi ini sahabatmu yang berada di sampingmu. Ini bisa bermakna istri kita, pasangan hidup kita, dan bisa bermakna siapa saja yang menjadi teman kita ketika kita dalam perjalanan. Li'annahu yakunu ila jambika, karena dia juga berada di samping kita ketika kita dalam perjalanan. Tapi kalau kita jalan dengan istri, maka itulah makna yang paling utama. Kira-kira seperti itu. Walikulli minhuma haqqun, ya, baik istri maupun teman safar kita, ya mereka berdua ini ya masuk dalam pengertian ini. Mereka berdua masuk dalam pengertian ini yang kita harus berbuat baik kepada mereka juga. Istri jelas ya. Tapi teman dalam safar ini, ya, ini maksud juga masuk dalam pengertian ayat ini, yaitu kita wajib berbuat baik kepada mereka. Fal ayatu shalihatul lahuma, ayat ini mencakup ya mereka berdua, bisa bermakna istri karena berada samping kita, senantiasa berada samping kita, dan juga bisa termasuk teman jalan kita ketika kita bersafar. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, au ma malakat aymanukum, ya, karena lanjutan ayatnya adalah wasahibi bil jambi au ma malakat aymanukum. Au ma malakat hadza yashmalul ihsana ila al-liqa wal bahaim lianna al-jami'a milkul yamin. Kita berbuat baik kepada apa-apa yang kita kuasai, apapun yang kita miliki, baik itu budak ataupun hewan-hewan ternak, ya, maka itu juga kita wajib berbuat baik kepada mereka. Kita hendaknya berbuat baik kepada mereka. Li'annal jami'a milkul yamin, karena baik budak maupun hewan ternak itu sama-sama masuk dalam kategori kepemilikan yang kita miliki. Kemudian lanjutan ayatnya innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura wa sahibi bil jambi aw ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai mereka yang sombong dan membanggakan diri. Wal mukhtal fi hayatihi, kata Syekh. Adapun kesombongan itu pada keadaan dan pada penampilan, pada keadaan atau pada penampilannya sehingga terlihat sombong. Wal fakhur fi qawlihi, adapun bangga diri itu nampak pada perkataannya, ya, pada kata-katanya, pada pembicaraannya, sehingga terlihatlah bahwa dia orang yang membanggakan dirinya. Wallahu la yuhibbu hadza wal hadza, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai yang ini dan yang itu. Maksudnya tidak menyukai orang yang menunjukkan penampilan dengan kesombongan ataupun orang yang membanggakan diri dengan qaul, dengan perkataannya. Kalau yang dimati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita tentang ayat yang keempat yang mengandung hak-hak Allah ke atas hambanya, yaitu surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan, dan seterusnya. Kita sudah jelaskan, ya, mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.